Halo saudara-saudaraku, ketemu lagi dengan saya Herudin Lubis, praktisi meditasi yang akan berbagi pengalaman meditasi. Kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang bagaimana rasa bekerja. Rasa adalah bagian dari indera spiritual. Dia sebetulnya bukan mutlak sebagai indera, dia tidak bekerja atas perintah pikiran. Tetapi ketika dia mendapat akses dari luar melalui indera-indera, maka dia akan menjadi seolah-olah sebagai indera. Tapi dia bekerja sendiri. Rasa pusat simpul sarafnya ada di dada sebelah kiri. Seperti saya kemarin bilang, memiliki pintu-pintu, gerbang-gerbang yang bisa dibuka dan ditutup, tergantung kepentingannya dan kesadarannya. Dia terhubung dengan sel, seluruh sel dia terhubung. Dia terhubung juga inti sel, terhubung dengan leluhur, terhubung dengan jiwa, dan juga terhubung dengan ruh. Jadi dia memiliki akses penuh, baik ada yang di dalam diri secara fisik maupun secara spirit, maupun di luar diri. Jadi melalui indera pengetahuan, indera bekerja, dia bisa terakses dengan di luar diri kita, sehingga kita bisa mempersepsi. Rasa inilah sebetulnya yang barangkali bekerja untuk melihat, mendengar, dan segala macam. Itu terjembatani oleh rasa lah, makanya kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa melakukan berbagai hal terkait apa yang bisa dilakukan oleh indera. Nah, prinsipnya indera akan memberi masukan kepada pikiran. Itu prinsip dasarnya. Indera akan memberi masukan kepada pikiran. Baik apakah pikiran akan melakukan perintah untuk pergerakan pada fisik maupun hanya untuk persepsi, seperti melihat, mencium, meraba gitu. Nah, itu setelah fisik melakukan, indera akan bekerja. Rasa akan bekerja. Berikutnya menyampaikan kepada pikiran, dan pikiran mengolahnya, kemudian dihimpun oleh namanya perasaan. Maka terimplementasi dia. Apakah terimplementasi berikutnya melalui fisik atau tidak, itu persoalan yang berbeda. Pada fisik, rasa yang range-nya pada fisik, dia akan bekerja ketika ada hal yang dilakukan oleh fisik, misalnya melihat, mencium, mendengar. Nah, rasa merasakan itu. Berikutnya disampaikan kepada pikiran, pikiran begini. Gitu. Kamu harus begini. Gitu. Misalnya ada sesuatu nih yang mencurigakan, kamu harus begini. Atau rasa fisik merasa dingin, merasa panas, atau merasa nggak nyaman, nah, rasa yang akan menyampaikan kepada pikiran, sehingga pikiran melakukan diskusi dengan seluruh aspeknya terkait indera spiritual. Berikutnya akan disimpulkan oleh perasaan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh fisik. Itu kesimpulan yang terakhir nantinya. Nah, dari dalam rasa misalnya, apa yang pikiran selalu dengar ketika melakukan sesuatu itu biasanya rasa duluan. Rasa itu misalnya menyampaikan begini, jangan belok kiri itu. Jadi kayak seperti suara hati, seperti suara jiwa, seperti begitu. Nah, rasa jangan belok kiri gitu. Nah, terus pikiran menangkap pesan itu, diterjemahkan oleh akal, ego, dan segala macam, sehingga melakukan sesuatu. Tapi begitu pun tergantung kepada pengalaman dan kesadarannya. Jadi yang menjadi ide awal pikiran bekerja itu rasa. Rasa terus diimplementasikan oleh fisik, dan berikutnya diolah lagi oleh pikiran. Begitu terus, bolak-balik. Gitu. Nah, contoh seperti ini. Misalnya, sel butuh asupan makanan. Rasa melalui dinding sel, dia akan menyampaikan kepada pikiran melalui jaringan sel
sel butuh asupan makanan ini, gitu. Kira-kira kepada pikiran dia bicara gitu. Nah, pikiran menangkap ini sebagai lapar atau haus, maka berundinglah. Nanti setelah rasa memberikan juga asupan-asupan, misalnya jeruk, persepsinya bagaimana nih? Gula, persepsinya bagaimana? Rasa memberi asupan-asupan itu. Nah, akal memberikan cara bagaimana melakukannya nanti gitu. Termasuk juga tentang data-data persepsi tentang rasanya gitu. Pengalaman-pengalamannya gitu. Jadi makanya rasa enak, rasa tidak enak, rasa apa itu. Nah, itu bekerja sama rasa dengan akal dan pikiran. Ego dan nafsu hanya do it saja kan pokoknya. Lakukan gitu. Ego kalau ada pembanding dia baru bekerja, kalau enggak bekerja dia. Jadi rasa itu adalah sensorik sebetulnya. Dia sensor penyampai, sekaligus penyampai. Misalnya kita tersengat api rokok misalnya, nggak sengaja tersengat. Rasa duluan menyampaikan kepada pikiran sehingga pikiran melakukan perintah kepada badan tubuh untuk bergerak lebih cepat untuk tidak menahan panas yang lebih apa. Jadi panas, dingin, dan segala macam rasa-rasa itu sangat tergantung pada pengalaman pikiran. Orang bisa saja menahan panas sampai sekian derajat, tapi orang lain tidak bisa. Gitu. Itu tergantung pengalaman. Nah, rasa malas, rasa ngantuk, rasa ini itu rasa. Rasa yang memberi asupan kepada pikiran. Misalnya, fisik sudah mulai lemah. Rasa menyampaikan kepada pikiran, dan pikiran menyatakan, oh ngantuk, harus istirahat. Oh capek, harus istirahat. Jadi begitu juga misalnya rasa kita mau berjalan ke suatu tempat misalnya. Rasa memberi masukan. Jalan sekian kilometer harus capek nanti, fisiknya nggak kuat begini-gini. Menurut pengalamannya gitu. Akal juga memberi masukan-masukan yang lain. Jadi nanti akhirnya pikiran mengolah itu. Jadi ide-ide dasar pikiran melakukan sesuatu itu sebetulnya dari rasa. Jadi rasa ini bekerja tergantung kepada olah pikir. Dia bekerja berikutnya sebagai rasa ya. Sebagai spirit, dia memang harus memberi asupan kepada pikiran itu untuk melakukan hal-hal. Tapi sebagai rasa, sebagai fisik, dia kan untuk merasakan. Merasakan terkait persepsi dan bentuk dan segala macam itu. Rasa yang mengolah itu. Jadi kira-kira begitu itu rasa. Dia adalah kebenaran. Baik yang informasi dari luar dirinya, dalam maksudnya luar diri kita, dalam diri kita, yang datang dari rasa adalah kebenaran. Masalahnya, kesadaran pikiran kadang-kadang tidak mau mendengarkan rasa. Kesadaran pikiran yang hanya berkesadaran fisik atau berkesadaran pikiran, dia cenderung tidak mau mendengar yang lain, kekeh. Jadi selalu melawan. Jadi ketika gagasan-gagasan rasa tidak terimplementasi, oleh karena pikiran pada saat mendiskusikannya dengan aspek yang lain, aspek spirit yang lain, termasuk akal, nafsu, dan ego, maka ketika dilakukan yang tidak bersesuaian dengan apa yang diinformasikan rasa kepada pikiran, maka produknya biasanya menyesal. Kembali rasa lagi. Rasa barangkali gini, lu udah gua suruh ke kiri, bicara dengan pikirannya. Lu tetap ke kanan, rasain lu gitu. Produknya menyesal. Demikian juga emosi-emosi yang lain seperti marah, sedih, bahagia, dan itu awal dari rasa. Dari rasa, pikiran diolah, dihimpun oleh perasaan, dilakukan, diekspresikan, dan kemudian balik lagi kepada rasa, disampaikan lagi kepada pikiran. Gitu. Jadi sirkulasinya demikian. Jadi awal dari rasa, diakhiri dari rasa. Baru disimpulkan, oh cabai pedas. Pedas karena pengalaman. Rasa cabai sendiri, tapi kita rasakan bahwa cabai itu pedas, itu pengalaman. Jadi
rasa kebenaran, tapi bagaimana mekanisme kerjanya sangat tergantung pada pengalaman pikiran dan seluruh aspek spiritual yang lainnya. Saya pikir hanya sampai di sini, saudara-saudaraku. Mungkin kita bisa diskusikan melalui kolom di YouTube, kolom komentar di YouTube, atau kita berdiskusi di Facebook. Sampai ketemu, tetap sehat, bahagia, dan sejahtera.